Salam teman-teman semuanya, kita akan menyaksikan diskusi antara Bang Edis yang sangat fenomenal ini melawan seorang muslim. Dengan topik apakah benar bahwa orang Kristen akan diperangi oleh orang muslim dan itu menjadi sebuah perintah yang harus dilakukan oleh semua muslim. Apakah seperti itu? Mari kita saksikan diskusi berikut ini. Iya, multi industri. Ya, muslim bang? Ya, muslim. Muslim. Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang bang? Baru. Baru, oke baik. Tadi kita sedang membahas bagaimana sikap orang Islam yang harus diambil sesuai dengan surat At-Taubah ayat 29. Menurut surat At-Taubah 29, kalian diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tidak beragama Islam sampai mereka membayar jizyah. Benar atau salah? Benar. Benar. Berarti tujuan agama Islam adalah untuk memerangi orang-orang yang tidak seiman, betul? Betul. Betul, sampai bayar duit, betul? Nggak tahu, enggak kayaknya. Sampai bayar jizyah. Di situ jizyah itu adalah harta, betul? Ya. Nah, berarti tujuan kalian adalah supaya kalian mendapatkan jizyah atau harta atau upeti, betul nggak? Ya. Iya. Nah terus apa bedanya dengan ormas preman bang? Waduh. Beda lah itu mah, agama sama ormas beda. Oh, intinya sama-sama minta ini ya, minta uang keamanan, betul nggak? Saya mau nanya nih bang. Apa itu? Cuman di Alkitab nanyanya. Oh ya silakan. Tapi tadi sudah mengakui yang ini, barusan sudah mengakui ya. Gini. Sebentar. Sebelum ke sana, abang sudah mengakui bahwa agama Anda memerintahkan untuk memerangi non-muslim sampai bayar upeti, betul? Betul. Oke, coba buat pengakuan dulu yuk. Anda sendiri buat pengakuan. Saya muslim, gitu yuk. Kalau kayak gitu mah tergantung orangnya sih bang. Ini gimana? Ya, Anda buat pengakuan dulu. Anda pribadi, saya muslim. Saya mengakui bahwa agama Islam disuruh memerangi orang non-muslim sampai mereka bayar upeti. Coba yuk. Yuk. Ya, nggak boleh begitu. Lu kok nggak boleh begitu? Itu kan ayat Al-Quran. Kumaha gimana sini? Coba yuk. Saya tampilkan saja ayatnya nih, biar Anda pede lah. Nanti Anda nggak pede kalau ngomong begitu, kalau nggak ada ayat Qur'annya nih. Biar umat itu sadar, nih, supaya apa? Supaya ayat ini tidak jadi hiasan saja di rumah, nih. Perhatikan. Surat At-Taubah 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak pula beriman kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Oke, sekarang buat pengakuan bang, saya muslim, yuk. Kalau kata saya itu tergantung orangnya. Maksudnya? Iya, dia nanggapinnya seperti apa gitu loh. Oke, kalau Anda sendiri gimana? Ya kalau saya mah intinya berbuat baik aja sesama. Berarti ayat ini nggak pantas diikutin? Bisa ya bisa enggak, cuman kan kalau kalau ayat ini diterapkan gimana? Bagus nggak? Hah? Kalau ayat ini diterapkan bagus nggak? Enggak lah. Enggak bagus, berarti ayat ini harus dihapus. Enggak juga. Waduh, gimana ini jadinya? Berarti ayat ini jadi pajangan aja.
Berat ini Bang ya. Berat ya Bang ya? Berat, saudara-saudara. Gimana Bang? Tapi Anda beneran Muslim ya Bang ya? Bisa baru, tadinya Kristen. Tadinya Kristen. Gimana? Setelah tahu keadaan Islam begitu gimana? Apakah masih tetap mau Islam? Enggak, saya kan pernah baca tuh di Alkitab tuh. Abang mualaf. Iya, Mualaf tahun berapa Bang? baru. Baru mualaf. Oke lah, yuk silakan. Mualaf mau belajar nih, silakan yuk. Apa mau pertanyaan Abang sama tentang agama Kristen? Yuk silakan Bang, yuk. Kan di Kristen ada tuh pemungut bea cukai mau ikut Bapak Tuhan Yesus kan. Pemungut bea cukai mau ikut Bapak Tuhan, maksudnya gimana? Pemungut cukai itu kan mau ikut Tuhan Yesus, mau ikut jadi muridnya. Siapa namanya? Lupa saya. Namanya Matius sang pemungut cukai. Ya, Kalau bahasa Ibraninya itu Matat Yahu. Kalau Matius itu versi sudah Yunanian. iya. Matat Yahu namanya aslinya. Terus Gimana? gini, yang saya tahu nih, bilang kau mengikutiku, buang semua harta bendamu gitu kan. Buang, bukan begitu. Itu beda Bang, beda perikop yang Anda bahas itu bukan tentang Matius. Bagaimana di situ Yesus pernah diundang oleh seorang pemungut cukai, ya kan? Untuk masuk ke rumahnya. Ya kan? Dan makan bersama-sama. Atau cerita bagaimana Yesus berjumpa dengan seseorang yang bernama Matatyahu, seorang pemungut cukai. Dia disuruh mengikuti Yesus, akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya. Terus pertanyaan Anda? Oh ya, Zakheus ya. Kalau Matius itu bagaimana Yesus berjumpa dengan dia, kemudian Yesus berkata, ikutlah aku, begitu. Kemudian Matius meninggalkan pekerjaannya dan akhirnya menjadi pengikut Yesus, begitu. Sama banyak orang seperti itu Bang. Banyak orang yang tadinya dia duniawi, fokus kepada duniawi, akhirnya setelah dia bertobat, hidup baru, akhirnya dia fokus kepada pekerjaan ini, pemberitaan Injil. Banyak orangnya, banyak gak terhitung. Maksudnya intinya begini, kok kata Tuhan Yesus kan, kamu tidak perlu takut bila ikut aku, ya kan, tidak akan kekurangan segala sesuatu apapun. Ya, nggak usah mikirin harta benda lah, ya kan. Tapi kan abang kalau begini kan abang dapat harta ini. Apa salah kalau ada orang ngasih kepada saya? Bukan begitu kan kata Tuhan juga. Yang penting kan saya nggak maksa. Kalau maksa seperti yang dilakukan kalau nggak diperangi, dipancung, nah itu bahaya. Seperti ayat yang tadi kita baca. Ada. Terkutuklah orang yang mengandalkan orang. Yang meminta Terkutuklah orang yang saya nggak mengandalkan. Ya, abang ini mengandalkan lah sesuatu. Enggak mengandalkan. Kalau mereka mau kasih gitu. Kalau mereka tidak ngasih, saya nggak maksa, apalagi bawa golok. Berikan kepada saya. Itu tetangga sebelah itu namanya. Betul nggak? Bang, di dalam Bible kalau abang baca, makasih Bang Jack. Gini, di dalam Bible Yesus pernah berkata, selama kita ini, adakah pernah engkau merasa kekurangan? Tidak pernah, selalu dicukupi. Ya, di dalam Bible tidak pernah Yesus dan murid-muridnya membawa-bawa golok atau membawa-bawa lembing, sepasukan berkuda, bala tentara untuk menakut-nakutin orang. Supaya apa? Supaya masuk jadi pengikut Yesus. Kalau enggak harus setor duit. Enggak ada. Bang, Anda mau tahu siapa Muhammad? Mau tahu siapa Muhammad, Bang? Cuman kan di situ kan maksudnya enggak, Anda ini kan mualaf. Anda kan lebih senang ngikutin Muhammad. Betul? Anda mau tahu enggak harta rampasan perang yang dijarah oleh Muhammad? Tahu enggak? Kalau saya mah intinya gini, kalau saya mah Bang, tahu gonimah nggak? Gonimah tahu nggak gonimah? Gonimah itu apa ya?
Nih, saya tampilkan ya. Apa itu ghanimah? Ghanimah itu Bang, nih saya tampilkan ya. Ghanimah. Nih. Saya balikkan kamera saya. Aduh, banyak lalat sih. Nih. Ghanimah ya. Apa yang dimaksud dengan ghanimah? Ghanimah itu adalah harta rampasan perang jatahnya Muhammad. Nih, perhatikan. Bentar ya. Nih Bang ya. Nih. Ghanimah, harta rampasan perang di zaman Rasulullah. Nih pedang nih lambangnya nih. Ya. Ada beberapa perang yang terjadi pada masa Rasulullah. Usai perang biasanya akan dibagikan ghanimah, yakni harta rampasan perang. Oke? Nah, Anda mau tahu berapa harta rampasan perang yang didapat oleh Muhammad? Nih, saya tampilkan. Kalau saya ngomong nanti Anda nggak percaya. Yang ngomong Ustadz besar saja. Nih, Ustadz Abdul Somad. Berapa harta rampasan perang hasil jarahannya Muhammad? Nih, dengar. Perhatikan. Perhatikan. Habil. Tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah, berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah ranta rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi duit itu Ghanimah atau harta jarahan perang yang didapat oleh Muhammad itu bermiliar-miliar. Tapi kan itu dibagi-bagi ke fakir miskin. Bagi-bagi parkir miskin. Bang, sama Muhammad dibeliin tanah. Namanya tanah Fadak, tahu? Tanah itu akhirnya jadi rebutan. Nah, makanya itu rebutan itu. Dipaksa. Akhirnya itu ingin dituntut oleh Fatimah anaknya Muhammad. Belum ada surat. Aduh, Anda nggak belajar agama Islam. Muhammad itu punya tanah, namanya tanah Fadak. Tanah itu setelah Muhammad meninggal ingin diambil oleh anaknya Muhammad, namanya Fatimah. Tapi sama Khalifah yang pertama, Abu Bakar, tidak bisa, itu harus kembali ke tanah itu. Baca sejarah agama Islam. Baca. Itu warisan. Gimana Anda ini? Anda tahu tanah Fadak? Nih ya tanah Fadak. Nih saya tampilkan lagi. Aduh, Umar, saya harus ngajarin orang Islam nih seperti ngajarin anak SD teman-teman ya. Nih ya, tanah Fadak. Nih ya, itu harusnya jadi milik Fatimah. Nih. Perhatikan, saya akan tunjukkan kepada kalian peristiwa tanah Fadak ya. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan, saya akan bacakan kepada kalian. Nih, saya balik kamera saya. Bagaimana peristiwa tragis setelah Muhammad meninggal nih. Sampai cucu-cucunya semua dibantoi semua Bang, biar Anda tahu. Nih, lihat nih. Ini yang terjadi kepada keluarganya Muhammad nih. Nih, setelah Muhammad meninggal. Perhatikan. Perhatikan ya, peristiwa tanah Fadak nih. Peristiwa Fadak adalah peristiwa, sebentar ya. Nih, peristiwa Fadak adalah peristiwa perampasan Fadak dari tangan Fatimah. Ya. Oleh Abu Bakar yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Abu Bakar berdasarkan hadis Nabi yang dikatakan bahwa perawi hadis tersebut ada hanya Abu Bakar mengklaim bahwa para nabi tidak meninggalkan warisan, namun Fatimah memberikan jawabannya bahwa Nabi telah memberikan Fadak kepadanya sebelum wafat
dan ia membawakan 2 orang saksi, yaitu Imam Ali beserta Ummu Aiman. Menurut pandangan beberapa ulama Syiah dan sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan bahwa pemberian ini terjadi ayat zawil kurba turun dan diperintahkan kepada Nabi untuk memberikannya kepada zawil kurba, hak mereka. Ini gambarnya tanah Fadak nih, kebun, ya. Nah, dalam sebuah nukilan disebutkan bahwa Abu Bakar menegaskan dalam sebuah kertas bahwa tanah Fadak tersebut adalah milik Sayyidah Fatimah SA. Namun Umar mengambil kertas itu dari Fatimah dan merobeknya. Menurut riwayat lainnya bahwa Abu Bakar tidak menerima saksi-saksi yang dibawa oleh Sayyidah Fatimah, putri Nabi, saat gugatannya dan suaminya. Ya. Imam Ali AS tidak menuai hasil. Ia pergi ke masjid dan berkhutbah di sana. Dia dalam khutbah tersebut yang dikenal dengan khutbah Fadakiyah, ya, tersebut yang dikenal dengan khutbah Fadakiyah berbicara tentang perebutan kekhalifahan, dan hadis yang dibawakan oleh Abu Bakar mengatakan bahwa Nabi tidak meninggalkan warisan, menyebutnya sebagai hadis yang bertentangan dengan ayat-ayat Quran, dan menyarankan Abu Bakar ke pengadilan Allah di hari kiamat. Dan setelah peristiwa yang memilukan tersebut, Sayyidah Fatimah SA marah pada keduanya, maksudnya Umar dan Abu Bakar, hingga beliau menuai cawan syahadah. Nih, setelah Nabi wafat, Fadak jatuh ke tangan para khulafa dan terus berpindah-pindah dari tangan ke tangan dan seterusnya. Ini panjang nih ceritanya nih. Ini panjang ceritanya. Keluarganya Muhammad itu, Bang, diberangus, Bang. Yang terjadi apa kepada keluarganya Muhammad, Bang? Keluarganya Muhammad diberangus, cucunya Hasan dan Husain. Anda tidak belajar agama Islam, sejarah agama Islam. Puyeng kalau saya. Ya puyeng gimana? Taunya apa? Oke lah, belajar lagi ya, Bang ya. Ini saya nanya, kan kalau pengikut Yesus kan nggak usah mikirin harta benda. Iya, akan dicukupkan itu, akan dicukupkan. Iya, kok kamu ini ya nyari? Loh, kalau ada orang memberi, masa nggak boleh? Gimana Anda ini? Maksudnya kalau ada orang memberi ditolak gitu. Jangan. Gitu. Maksudnya nanti siarannya wifi-nya pakai anu aja, jangan. Siarannya pakai anu aja, pakai sinyal dari langit, dari anu. Gitu. Terus ini peralatannya nggak usah pakai peralatan, nggak usah. Pakai anu aja, pakai wajan. Pakai wajan aja gitu. Waduh, ini nekat yang nyata ini orang. Terus tinggalnya anu aja, nggak usah, tinggalnya anu aja, langsung pakai sinar matahari langsung dari langit gitu. Puyeng, ya udah makasih ya. Puyeng, gimana nggak puyeng? Bang, tapi sebentar saya mau tanya, Anda beneran mualaf ini? Beneran mualaf? Hah? Iya. Kapan mualafnya? Tahun berapa? Baru, belum 2 minggu. Dimualafkan di mana? Istiqlal. Yang memualafkan? Ada Ustadz sama Kiai Haji. Sebelumnya apa? Kristen apa? Gereja di mana? Protestan. Nama gerejanya? Di GBI Tampak Siring. Coba saya tes dulu ya. Boleh nggak? Coba Bang ucapin dulu doa Bapak kami, coba. Ayo. Agak lupa dikit nih. Coba ayo. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Terus? Datanglah kerajaanmu. Jadikanlah di bumi seperti di surga. Pantesan mualaf. Udah, tidur Bang, di bawah dulu. Ini
begini. Aduh. Pantesan cepet-cepet mualaf orang kualitasnya kayak begitu. Yo silakan. Teman-teman, menurut pendapat saya, banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak memahami imannya sendiri. Bahkan hal-hal mendasar seperti doa Bapa Kami itu pun tidak dihafal. Oh, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen itu pun mereka tidak tahu. Jadi membeo saja, ikut-ikut saja. Teman-teman, kalau Anda orang Kristen namun hanya ikut-ikut saja, yang penting KTP-mu Kristen, Anda tidak sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya tidak salah mengatakannya. Sehingga seringkali kita melihat banyak Kristen yang masuk Islam. Hal itu tidak disebabkan karena mereka awalnya itu sangat-sangat paham tentang iman Kristen, belajar sangat-sangat mendalam, sehingga mereka menemukan kebenaran yang lain. Tidak, teman-teman. Mereka tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Kemudian mereka meninggalkan kekristenan, lalu masuk Islam. Di sana mereka akan diberikan kesempatan untuk kesaksian, menceritakan kisah pertobatan mereka, mengapa mereka meninggalkan Kristen dan memeluk agama Islam. Disinilah karang-mengarang itu terjadi, di mana mereka menyampaikan sebuah cerita yang benar-benar tidak mereka alami. Kalian bisa bayangkan kualitas seperti itu diterima oleh agama sebelah dan diberi panggung. Mereka akan sangat leluasa untuk berbicara. Namun yang mereka jual itu adalah bualan semua, bohong. Di sini kita melihat ada satu bapak-bapak yang ternyata sebelumnya dia agama Kristen katanya. Namun doa Bapa Kami aja dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Tapi satu hal yang luar biasa, bahwa dia jujur mengakui ada perintah untuk memerangi orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Itu satu perintah yang tidak asing lagi untuk kita, teman-teman ya. Jadi oke lah, biarkan dia pindah meninggalkan kekristenan. Tetapi di sini saya mau tanya kepada teman-teman, apa kalian ikhlas menerima sampah-sampah seperti itu? Ya kan, ibaratkan mereka awalnya itu sampah di kekristenan dan dibuang, lalu kalian pungut. Sampai di sana dia belum paham apa-apa, dia sudah mulai masuk room-room Kristen untuk berdiskusi dengan orang-orang Kristen, berdebat, berdiskusi. Nah, di sini yang dihadapi adalah seorang apologet Kristen, Bang Edis TV. Otomatis dia nggak bisa berkutik di sana. Nggak bisa. Bang Edis TV ini seorang yang sangat-sangat luar biasa pengetahuannya. Dia menyampaikan sesuatu yang jujur tentang Islam. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang Muslim. Kami bercerita tentang keyakinan kami masing-masing. Kemudian dia menceritakan bahwa dia sering mengikuti Bang Edis TV. Menurut penilaiannya, Bang Edis TV adalah orang yang sangat-sangat cerdas. Apa yang dia sampaikan itu benar semuanya. Contohnya, Islam di Indonesia sukanya itu memerangi orang Kristen, membubarkan ibadah orang Kristen, mempersulit pembangunan gereja orang Kristen. Itu hal yang real, yang benar-benar terjadi, teman-teman. Baru-baru saja terjadi persekusi, intimidasi, di mana ada anak-anak muda sedang melakukan retret keluarga seperti itu, khusus untuk anak-anak muda untuk kerohanian mereka ya. Namun yang terjadi adalah dibubarkan, teman-teman. Dibubarkan secara paksa, sampai anak-anak muda itu ada yang mengalami trauma. Ya, kenapa tidak trauma? Mereka anak-anak muda yang baru berkembang. Datanglah orang-orang tua bangka
mengganggu, mengintimidasi, sudah pasti menyebabkan trauma kepada anak-anak. Salib-salib yang ada di villa itu diturunkan dengan paksa, secara paksa. Hal ini saja membuktikan bahwa memang Muslim di Indonesia ini memiliki trauma yang sangat tinggi atau ketakutan yang sangat tinggi. Mereka mau itu hidup sendiri di Indonesia. Mereka tidak mau berbaur dengan keyakinan orang-orang yang memeluk keyakinan lain. Karena apa? Mereka akan ketakutan. Jadi iman mereka itu seperti kerupuk yang takut untuk kena air, takut untuk kena angin. Ketika ada air dan angin, maka mereka takut sekali. Mereka takut mencair seperti itu. Mereka takut tidak berguna seperti itu. Di sini saya mau katakan bahwa jadilah seorang yang benar-benar memiliki iman yang teguh kepada keyakinanmu. Jangan kau takut dengan dengar puji-pujian, jangan kau takut dengan salib, jangan kau takut dengan nama agama Kristen. Masa iman Anda diukur dengan hal-hal seperti ini? Itu kan receh, teman-teman. Itu receh. Saya akan sangat salut dengan kalian jika hadir di satu daerah, memberikan ketenangan. Nah, ada beberapa muslim yang berargumentasi seperti ini. Jika kami muslim memang anti Kristen, maka tidak ada lagi orang-orang Kristen di Indonesia. Saya pikir ini argumentasi kampret. Argumentasi yang tidak berguna. Telinga saya bahkan sakit mendengarkan argumentasi itu. Hal yang memungkinkan dan membuat orang-orang Kristen tetap ada di Indonesia adalah, pertama, adanya hukum. Hukum mengatur segala sesuatunya. Hukum mengatur bagaimana warga negaranya beribadah, beriman. Dan ada juga hak asasi manusia. Ada kementeriannya sendiri. Nah, ada hukum-hukum ini yang membuat orang-orang Kristen tetap ada di sini. Kalau tidak ada hukum, maka kita orang Kristen akan diinjak-injak. Kaum minoritas akan dipersekusi habis-habisan. Jadi jangan berargumentasi bahwa kalau orang-orang Islam di sini anti Kristen, maka udah habis. Teman-teman, kalian jangan ngomong kosong banyak di sini. Jangan membual. Jangan membual, itu tipuan semua. Kami tetap ada hingga hari ini karena masih ada hukum yang mengatur itu. Namun miris, walaupun sudah ada hukum yang mengatur tentang kebebasan beragama, kebebasan memeluk keyakinan, kebebasan mengekspresikan apa yang diyakininya, ada hukum-hukum itu, tapi faktanya apa? Orang-orang Kristen masih saja dipersekusi, masih saja dipersulit, masih saja diganggu. Yes, karena memang akhir-akhir ini makin banyak kelompok-kelompok intoleran. Kelompok-kelompok yang memiliki paham radikal bahwa mereka Islam agama yang paling benar. Dan semua agama-agama yang bukan Islam harus diperangi. Hal itulah yang mendoktrin mereka untuk menjadi liar dan ganas seperti ini. Mohon maaf, amit-amit harus mengatakannya. Karena kita melihat di media sosial terlalu banyak berita-berita mengenai tindakan-tindakan intoleransi tersebut. Maka dari itu teman-teman, sekali lagi, ini Indonesia. Mari kita hidup mengikuti hukum yang berlaku. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu jelas ada untuk melindungi kita semua. Semua kita yang bertuhan wajib dilindungi, wajib merasa aman. Jangan kalian jadi kelompok intoleran yang mengganggu kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kalau kalian ingin jadi Islam dan tidak mau berbaur dengan orang lain, pergi dari Indonesia, angkat kaki,
buat negara sendiri. Pergi ke Afghanistan, pergi ke Palestina, atau kemana saja yang mayoritas Islam. Jangan di Indonesia, karena kalian tidak pantas hidup di Indonesia. Keluhannya mengganggu kerukunan umat beragama di sini. Oke teman-teman semuanya, hanya itu yang mungkin saya katakan, saya sampaikan dalam video ini. Saya persilahkan kepada teman-teman semua, baik dari Islam maupun Kristen, untuk berkomentar. Sampaikan pendapat Anda dengan baik. Hindari maki-makian. Ya, tunjukkan bahwa Anda orang-orang yang berpendidikan, yang mampu berargumentasi dengan baik dan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.